Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tetapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Kristus, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan karena firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi terima Yesus dan kau memperoleh hidup yang kekal. Mari kita saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu sehingga firman ini akan menjadi kekuatan dalam perjalanan hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami terus mempercayai Engkau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kolose 1 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Allah. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatannya oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Jadi tema kita adalah live for Christ, ya. Jadi kalau kita hidup untuk Kristus, berarti kita harus menyerahkan hidup kita ini dan kehendak kita bagi Kristus. Supaya apa? Supaya bisa terjadi ayat yang ke-10 itu. Kita layak di hadapan Allah, kita berkenan di hadapan Allah, kita mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan dapat memberikan buah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga bertumbuh dalam pengetahuan dan kebenaran. Nah, ini penting bagi kita supaya apa? Kita betul-betul yang hidup bagi Kristus ini betul-betul menyerahkan hidup kita dan menundukkan kehendak kita kepada Allah. Sama seperti Paulus. Bisa saja dia menerima yang terbaik dari bangsanya, tetapi dia memilih Kristus dan menundukkan hidupnya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus dan hidup untuk Kristus, sehingga dia rela menanggung banyak penderitaan, olokan, hinaan, cacian, makian, bahkan cambukan. Dia terima dengan sabar, dan apa fungsinya? Bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup untuk Kristus. Yang kedua, kata firman Allah, kita harus belajar dari Kristus, dari kehidupannya, dari pengajarannya. Dari kehidupannya tentu sudah kita lihat bagaimana Kristus taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat hanya untuk menjalankan amanah dari Bapaknya, di mana supaya setiap kita menjadi yang hidup bagi Kristus, menerima segala kekuatannya, menerima segala hikmatnya, menerima segala pengetahuannya, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Firman-Nya mengarahkan kita, kehidupannya menuntun kita untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan pengajarannya itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa preaching, bisa share firman Allah kepada yang lain, dan juga bisa teaching, mengajar, ya. Saya sudah sering kali katakan antara preaching dan teaching itu ada perbedaan sedikit. Dan kalau preaching kita tidak bisa bertanya, ya,
Itu harga yang harus kita terima. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia tidak ada, walaupun orang banyak menyangkal ketuhanan Yesus, dia bukan Tuhan, dia bukan manusia, dia bukan Tuhan, dia utusan biasa. Biarkan kata orang berdosa menganggap dia jauh lebih baik dari dari yang kupercayai dan yang kuyakini. Kamu siapa ya mengkotak-katik iman saya untuk meragukan? Nggak akan mungkin ya. Jadi karena apa? Hidup kita sudah untuk Kristus, udah harga mati itu. Dan bukan hanya itu, ya kita juga bisa healing. Sebagaimana Yesus menyembuhkan orang, kita juga bisa menolong orang dengan bantuan daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika saya percaya Yesus 1 Maret 1987, dan puji Tuhan, saya tetap menikmati kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Ya, dan jangan pernah menyerah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, kenali kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Wow, ini ada banyak orang percaya tetapi tidak mengenal kuasa Allah yang sedang bekerja di dalam dirinya, dan tidak merasakan pula kuasa Allah itu dalam dirinya. Buktinya, kenapa saya katakan demikian? Sudah tidak mengenal kuasa Roh Kudus dan tidak merasakan hebatnya kuasa yang bekerja itu dalam dirinya. Karena dia lebih menyerahkan diri pada keinginan daging, keinginan dosa, dan keangkuhan hidup. Bukan menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan menyerahkan diri kepada Allah, bukan hidup bagi Kristus, tapi hidup untuk setan, hidup untuk memuaskan hawa nafsunya, hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Orang yang hidup bagi Kristus telah menundukkan hatinya, telah menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berharap, dan biar kita senantiasa hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya berharap setiap kita hidup untuk Kristus. Dan ketika kita hidup untuk Kristus, jangan lupa menyerahkan hidup dan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus belajar dari Kristus. Makanya Tuhan katakan, belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut. Ada satu kata lagi, pikul laku, dan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan engkau hatimu dan kita ini semua yang belajar kepadanya akan menerima ketenangan, karena ada jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian kenali kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu. Dan kalau engkau sakit, kalau kau kenal kuasa Roh Kudus yang hebat itu, kau tinggal timpangkan tangan saja. Beberapa hari yang lalu istri saya dia lagi sakit, lalu dia sini tangan. Yang mau saya bilang adalah kenali kuasa Roh Kudus itu. Dia mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan sudah Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat yang 1 itu, supaya kita mengusir setan-setan dalam namanya. Dan kuasa Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Baca itu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana rasul-rasul melakukan hal-hal yang mujizat-mujizat. Bagaimana rasul-rasul rela menyerahkan nyawa mereka bagi Kristus, bahkan mati dengan cara-cara yang tidak wajar. Satu contoh, Petrus mati di salib, walaupun dia mengatakan saya tidak layak mati seperti Yesus, biarkan saya mati tersalib dengan terbalik. Yang wajar itu matinya hanya Yohanes saja, mati suntuk, mati tua. Ya. Thomas ditombak, dibakar gak mempan, lalu ditombak. Mereka menyadari kuasa Roh Kudus itu dan memampukan mereka untuk terus hidup dalam Kristus, tidak menyangkal Yesus. Karena apa? Hidupnya untuk Kristus. Polikarpus bilang,
ketika dia diperhadapkan kepada kesempatan untuk hidup kembali dengan menyangkal Yesus. 86 tahun aku hidup. Belum pernah satu kali pun Tuhan itu melakukan hal yang tidak baik bagiku. Bagaimana mungkin aku akan menyangkali dia? Hakim masih memberikan kesempatan lagi kepada dia. Polikarpus, sayangi hidupmu, sayangi nyawamu. Kalau engkau mau menyangkali diri Yesus, maka engkau akan mendapatkan hidup dan engkau tidak akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus bilang, Tuanku hakim, kalau waktu itu yang menjalankan itu seperti Pilatus itu, gubernur wali negeri kan, Tuanku hakim, ketahuilah, api hanya bisa membakar tubuh saya ini 1 jam. Tapi tidakkah engkau pikirkan api akan menyala selama-lamanya, di mana kertak gigi dan ratapan akan terjadi dari mulai engkau masuk sampai selama-lamanya. Dan itu langsung gak ada babi-bibo, ya, hakim itu langsung menyuruh untuk membakar dia. Tapi apakah Polikarpus, aduh, sakit. Tidak. Hidupnya sudah untuk Kristus. Dia bersukacita menyambut sang raja itu. Dan pada akhirnya kita mengetahui orang-orang yang hidup bagi Kristus, yang hidup untuk Kristus itu rela menderita, rela menyerahkan nyawanya, rela hidup untuk kemuliaan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup untuk kemuliaan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang sakit. Percayalah, nikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dia mampu hadir kepadamu kalau engkau percaya. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan biarkan mereka menikmati kuasa-Mu Tuhan. Biarkan mereka menikmati pertolongan-Mu. Biarkan mereka menikmati kuasa kesembuhan dari Engkau Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih, dan oleh biru-biru Tuhan Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh, oleh firman-Nya Engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami masa pergumulan, dan saya mau menyatakan, teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat, menyaksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan datang dalam hidup. Kalau engkau yang sedang mengalami itu, angkat kedua belah tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan menandakan menyerahkan diri kepadamu dalam persoalan mereka yang besar, yang banyak itu mungkin Tuhan. Engkaulah Tuhan yang diandalkan mereka. Engkaulah Tuhan yang mampu menolong mereka dan memberkati hidup mereka, mengubahkan keadaan mereka menjadi keadaan yang baik kembali oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.